Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena gue nggak tahu kapan dan di mana lo nonton video gue. Baik lagi di channel gue. Jadi hari ini tuh kita udah sekitar 1,5 bulan atau 2 bulanan lah di karantina. Dan karena di karantina, kuliah jadi online, tugas juga dikumpulnya online. Karena tugas dikumpulnya online, kita jadi males ngerjainnya. Akhirnya numpuk. Nah, daripada numpuk, gue pengen ngerjain salah satu tugas gue, yaitu ini, video ini. Jadi di video ini gue mau ngerjain salah satu tugas dari matkul kajian puisi. Nah, di mata kuliah kajian puisi ini, setiap mahasiswa punya satu soulmate. Soulmate yang dimaksud di sini adalah salah satu sastrawan Indonesia, dan soulmate gue itu namanya Afrizal Malna. Dan soulmate gue itu adalah Afrizal Malna. Siapa sih Afrizal Malna itu? Afrizal Malna itu adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1957. Namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya yang berupa puisi, cerita pendek, novel, dan juga esai tentang sastra yang dipublikasikan di berbagai media massa. Dalam karya beliau mempunyai ciri khas, yaitu lebih mengangkat tema dunia modern dan kehidupan urban, serta objek material dari lingkungan tersebut. Afrizal Malna ini dikenal juga sebagai penyair yang puisi-puisinya cenderung gelap atau prismatis, atau susah untuk dimaknai. Karena beliau ini beraliran surrealisme. Ya kayak aliran surrealisme pada seni lukis gitu kan. Gambarnya biasanya abstrak gitu. Nah, kalau di puisi itu gaya pengucapan pada kalimat-kalimatnya itu melompat-lompat dan kadang itu agak kacau. Misalnya nih, gue baca ini dari salah satu puisi beliau yang judulnya Arsip Kegelapan. Dia meninggalkan kakinya di luar untuk berjalan ke dalam. Ginjal, empedu, jantung, sebuah ruang tamu, dan seseorang yang tak pernah ada. Nah, dari puisi yang gue bacain tadi kan bisa dilihat tuh. Dia meninggalkan kakinya di luar, lalu berjalan ke dalam. Ginjal, empedu, jantung, sebuah ruang tamu. Bayangin, dari jantung ke sebuah ruang tamu. Dan seseorang yang tak pernah ada. Di mana kaitannya? Jadi pengucapannya itu lompat-lompat gitu, kacau gitu guys. Di video ini juga gue sekalian mau menganalisis salah satu puisi karya Afrizal Malna yang judulnya itu Arsip Kegelapan. Puisinya bisa dilihat di sini atau di deskripsi di bawah. Pertama kita analisis dari struktur fisiknya dulu. Nah, kalau dari struktur fisiknya, kalau lu lihat di buku puisinya itu, jadi dia latarnya itu warna hitam, terus fontnya itu warna biru muda. Tipografi yang digunain pada puisi ini tipografi konvensional atau tipografi biasa, di mana setiap permulaan barisnya dimulai dari sisi kiri yang tersusun lurus dari awal sampai akhir puisi. Tapi pada bait ketiga nih ada dialog dari aku lirik. Gue bacain ya. Aku lirik yang sekarat dalam perpustakaan. Beri aku bahasa untuk bernapas. Jadi dialognya itu beri aku bahasa untuk bernapas. Kalau kita lihat dari kalimat itu, kita bisa dapetin imaji visual juga imaji auditif. Imaji visual itu dimana aku lirik yang sekarat dalam perpustakaan. Jadi kita bisa ngebayangin aku lirik yang sekarat dalam perpustakaan. Dan juga imaji auditif, yaitu beri aku bahasa untuk bernapas. Selanjutnya kita masuk ke struktur batin, kita cari maknanya. Jadi
pada sajak arsip kegelapan ini gue nemuin atau nangkep itu kegelisahan eksistensi manusia. Percakapan akan kenangan, kepercayaan, kepastian, dan lain-lain tumpah dalam sajak ini. Pencarian-pencarian yang tak kunjung menemukan dituturkan dengan demikian gawat. Gue bacain bait pertama ya. Dia meninggalkan kakinya di luar untuk berjalan ke dalam ginjal, empedu, jantung, sebuah ruang tamu, dan seseorang yang tak pernah ada. Dia meninggalkan kepalanya di dalam untuk berjalan keluar. Lemari, bantal dengan sisa rambut, sabun mandi, dan bau sperma dari tubuh yang tak pernah ada. Bagaimanakah ruang bekerja antara batas dan objek-objek, dan sebuah badai yang mencari di mana arsip sinar matahari tersimpan. Begitu pula pada bait berikutnya, bait 2. Masuk dan keluar lagi, pintunya tertinggal di tempat tukang servis radio. Gelombangnya mencari lagu-lagu kenangan. Aku lirik yang pingsan dalam sebuah buku kritik sastra tentang seseorang yang tak pernah ada. Kilometer-kilometer telah berlalu, bangkai waktu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Ya, banyak hal yang terlupa gitu. Bahkan terkesan kayak dilupaan begitu aja. Impresi akan kenangan juga ingatan terasa begitu kuat dalam sajak ini gitu ya. Aku lirik di sini tuh seolah sedang menuntut hak bagi kenangan atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yang begitu mudah dilupakan oleh siapa dan sistem apa saja. Terus di bait ketiga, aku lirik ini juga menggugat, beri aku bahasa untuk bernafas. Bahwa kita terlalu cerewet tentang kata-kata yang tak pernah ada. Bait ini tuh seakan menjadi ilustrasi hubungan sosial yang tenggang di negeri ini gitu. Bahkan kalau kita lihat secara lebih luas itu ya di planet bumi ini yang selalu begitu mudah meributkan hal-hal yang tak pernah ada. Nah, terus selanjutnya di bait keempat, aku lirik memutuskan dia berjalan ke dalam melalui jalan keluar. Ladang kuburan arsip dalam kegelapan, dia masuk melalui jalan keluar. Menurut gue itu adalah logika paradoks yang ditutup dengan ladang kuburan arsip kegelapan. Kalau menurut KBBI itu arsip itu adalah dokumen tertulis atau gambar dari waktu yang lampau dan disimpan dalam beragam media. Sedangkan kegelapan situasi yang tak ada cahaya, tak ada terang, atau mengalami atau tertimpa gelap. Kurang lebih kayak gitulah. Kayak arsip dan kegelapan secara harfiah itu mengacu kayak apa ya, peristiwa-peristiwa yang gelap gitu, udah nggak kelihatan, terkubur tanpa harapan. Ya, kira-kira begitu dah. Jadi ya udah gitu aja kali ya di video ini. Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya untuk mengisi waktu luang di tengah karantina ini kan. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.